hadiri langsung, tidak hanya Kompolnas, Komnas HAM, bahkan juga ada 10 jaksa penuntut umum yang hadir juga. Saya mau mengkritisi dulu nih, yang satu ini nih, Jenderal ini, Direktur Tindak Pidana Umum ini ya. Karena kan rapat bersama dengan kami, ya. 11 jenderal dan banyak sekali itu di rapat itu. Bagaimana menindaklanjuti laporan kami, ya kan, begitu kan. Semuanya ngomong baik, ya kan. Kemudian ketemu lagi di prarekonstruksi, ya kan, meminta tolong bahwa ini, dan saya klarifikasi sama dia, bos, lo prarekonstruksinya apa? Prarekonstruksi 340 atau, oh enggak bang, ini prarekonstruksi tembak menembak dan pelecehan seksual, ya kan? Padahal kita udah tahu itu obstruction of justice, kenapa masih diterus-teruskan, ya kan? Nah, nanti lah bang, kalau misalkan ini apa, kalau rekonstruksi kita, jadi begini ya, saya nggak usah dikuliahin soal norma, soal hukum, saya mengerti, ya. Saya juga bertahun-tahun melakukan ini kan persis sama ya, kayak yang dikatakan Pak Mahfud, ya kan? Ngomong kan harusnya barang buktinya dikasih lihat dong. Gitu kan, ngapain ditutup-tutupin? Nah pertanyaan saya, saya sebagai pelapor datang dengan baik-baik, berkomunikasi dengan baik, rapat di institusi, terus diperlakukan kayak begini, terus ngomong transparan, bla 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 bla, dalam rangka penegakan hukum yang akuntabel apa segala macam. Ini sama aja bohongin rakyat kalau kayak begini. Kemudian si pemain bintang filmnya jalan gitu, lenggak-lenggok gini, berpelukan begitu. Oh begitu yang mau dipertontonkan ke rakyat? Ya silakan saja. Inilah transparan kita. Hai rakyat, di saat kita sudah 77 tahun merdeka, begini ternyata yang dipertontonkan. Padahal kami ingin memperjuangkan supaya pro justisia dijalankan dengan benar, sehingga peradilannya tidak peradilan sesat, tidak error in persona, ya. Semuanya benar-benar bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan cuma mereka, saya juga harus mempertanggungjawabkan profesi saya. Apakah saya ini pengacara yang becus, benar atau tidak, atau pengacara yang bisa dibeli? Tapi yang jelas saya bukan pengacara yang bisa diusir-usir. Ingat itu, ya. Saya masih diminta oleh institusi Polri untuk berkomunikasi dan melakukan proses-proses pendidikan. Masa kayak begini cara kita mau menjaga marwah organisasi yang kita cintai sama-sama, ya. Jadi saya kira Pak Kapolri ambil tindakan nih terhadap orang-orang nih, ya, terhadap Direktur Pidana Umum ini. Ya, saya sudah baik-baik ngomong, berkomunikasi baik-baik, ngajuin surat berbaik-baik. Tindakan semacam apa Bang Johnson? Ya. Tindakan semacam apa? Ya, kalau bisa ya diproses, dicopot, diganti, karena ini taruhannya kan bagaimana menjaga marwah, Mbak. Kalau orang-orang kayak begini justru merusak, padahal kita udah berkomunikasi bagus. Itu loh. Poinnya soal transparansi, karena yang getol sekali transparansi dari Presiden meminta Kapolri dibuka sejujur-jujurnya. Menko Polhukam juga mengatakan hal yang sama. Kita tanyakan ke Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, tanggapannya seperti apa atas protes dari kuasa hukum keluarga Brigadir J? Silakan Bang. Terima kasih Andro dan Mbak Maria, para senior narasumber semua, teman-teman yang saya hormati dan para pemirsa. Yang pasti bahwa malam ini melalui TV One dengan catatan demokrasi adalah forum yang sedang disaksikan oleh jutaan orang di Republik Indonesia. Karena itu memang forum ini tidak juga lepas dari sebuah sarana yang penting dan baik untuk kita jadikan sebagai bagaimana mengedukasi masyarakat terhadap dialog dan proses yang sedang dihadapi. Yang paling utama dari kasus ini pertama kali diguncangkan itu 4 kali paling kurang Bapak Presiden menyampaikan secara terbuka, kemudian juga sampaikan kepada Kapolri agar proses menemukan titik benarnya, kebenaran ini harus tetap diungkapkan, bahwa kalau hari ini kita temukan seperti bagaimana saya mau menyebutkan forum ini menjadi bagian yang momentum terpenting untuk Bang Johnson dan kawan-kawan meluapkan sedikit kekesalan, kemarahan terhadap proses yang ada. Saya kira normal saja dan alam demokrasi bagi Indonesia itu sah-sah saja. Tapi memang saya harus juga berkepentingan untuk menyampaikan tidak saja kepada Bang Johnson tetapi semua senior, kawan, sahabat yang ada pada forum ini. Mari juga kita gunakan momentum yang terbaik ini untuk pelan kita bicara tentang proses yang ada ini dengan beberapa konstruksi yang ada maupun rekonstruksi yang dilakukan itu supaya rakyat juga bisa tercerahkan dari dialog kita, sehingga kita punya tanggung jawab juga untuk bisa mendidik masyarakat terhadap apa yang menjadi terbuka di ruang publik dengan proses yang sedang dijalankan. Itu sebetulnya kalimat yang saya kira penting untuk saya harus sampaikan, Maria. Bro Ngabalin, ini bukan soal sah-sah aja, tapi ini kan efektif nggak pemimpin-pemimpin ini ngomong transparansi? Kalau dia ngomong transparansi, tapi yang di bawah tidak menjalankan transparansi, ini bagaimana? Ini kan taruhannya negara ini, Bos. Bang Johnson, yang saya mau bilang bahwa forum ini kemudian Bang Johnson menggunakan dan menyampaikan ini secara terbuka, itu yang saya maksudkan sah-sah saja.
Tetapi saya juga mau bilang bahwa karena catatan demokrasi ini merupakan satu forum yang disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa ada proses yang mungkin Bang Johnson dan teman-teman menganggap ada yang tidak benar, kemudian Anda dan kawan-kawan diusir dan lain-lain. Semuanya mekanismenya ada kan? Semua ini terbuka di ruang publik. Tapi yang saya mau bilang dari tadi itu adalah saya, Bang Johnson, dan semua kita yang hadir di catatan demokrasi malam hari ini juga punya tanggung jawab penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat melalui forum acara catatan demokrasi. Itu maksud saya, kawan. Ya, Bang Abalin, kita tentu di sini sama-sama ingin mengedukasi. Tapi menurut Anda, Bang Abalin, apakah kemudian rekonstruksi tadi sudah cukup menjawab transparansi yang kemudian berkali-kali diungkapkan oleh Presiden? Saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah menjadi tanggung jawab beliau sebagai pemimpin negara, sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Institusi kepolisian Republik Indonesia itu adalah institusi negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Mari kita berikan kesempatan kepada proses ini sedang berjalan. Tadi Bang Johnson dengan luar biasa disaksikan semua rakyat Indonesia. Kalau Maria menanyakan itu kepada saya, tentu saya tidak dalam kompetensi untuk memberikan penilaian. Tetapi polisi dengan seluruh aparat yang ada dengan proses ini berjalan secara terbuka. Itu loh maksud saya. Alam demokrasi menjelaskan makna-makna itu sehingga yang paling penting dari kita itu adalah mari kita tetap memberikan kesempatan kepada kepolisian negara seraya berbaik sangka terhadap proses ini berjalan. Sebab kalau kita tidak percaya lagi dengan polisi, kira-kira kita mau percaya dengan apa lagi? Itu maksudnya, Bang. Sementara ini adalah institusi negara. Itu yang saya mau katakan, Maria dan Andro. Bro, justru kita sangat percaya pada Presiden, makanya kita pengen omongan dia itu efektif. Jangan sampai ada yang di bawah-bawah ini justru melakukan hal-hal yang merusak apa yang sudah dibangun oleh Presiden dan bersama dengan menterinya dan Kapolrinya. Jadi saya kira nggak bisa kita bilang wah ini proses, karena ini ada orang-orang yang merusak. Saya kira harus ditindak nih yang kayak begini-begini, bro, supaya kerja-kerja yang sudah maju, sudah bagus kita buat ini bisa kita tingkatkan begitu. Oke, saya setuju, Bang. Kan kita tahu juga sama-sama kan, orang yang nyata-nyata seperti Sambo dalam beberapa pernyataan-pernyataan dan ditulis di media kemudian diberhentikan lain-lain. So, beliau tersangka hari ini. Nyata-nyata nih tersangka. Tapi dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kan jelas itu menjelaskan kan. Pasal 8 ayat 1, dia pun yang nyata-nyata ini tersangka. Tetap diduga untuk belum melakukan kesalahan. Prosesnya kan ada. Itu sebabnya kan berkali-kali kita bilang bahwa fakta-fakta persidangan dengan proses rekonstruksi hari ini adalah bagian dari sebuah proses panjang yang kita berharap banyak agar bisa terungkap perkara-perkara ini secara terbuka di publik dan masyarakat sekali lagi bisa mendapatkan manfaat yang terpenting dari sebuah proses sejarah bangsa penting bagi Polri dalam sejarah Republik ini. Baru pertama kali terjadi, Bang Johnson. Itu yang saya bilang tadi bahwa mari kita berikan kepercayaan seraya kita berbaik sangka. Untuk proses ini harus tetap kita hormati gitu. Baik, diksi, narasi yang kita pakai juga adalah bagian juga untuk bisa mengedukasi rakyat dalam menyaksikan pertemuan kita di malam ini. Begitu, saudaraku. Baik, kita ke Mas Reza Indragiri. Apa yang bisa Anda amati, Mas Reza, dari proses 78 adegan yang diperagakan, ditayangkan di TV? Meskipun tadi ya secara terbuka kita melihat 5 tersangka ini ada yang bertatap muka, dikonfrontasi, ada juga yang tidak dipertemukan secara langsung. Saya sangka tadi pertanyaannya diminta untuk mengomentari Bang Johnson, bukan? Oh, belum. Mengomentari beliau sepertinya lebih seru daripada mengomentari rekonstruksi tadi. Kalau yang saya lihat adalah persoalan utama, saya ini bukan pengamat gestur. Oke, sepakat. Jadi sebuah tayangan rekonstruksi berjam-jam yang sama sekali tidak memperdengarkan suara apapun, praktis tidak bisa saya nilai. Jadi saya tidak tahu apakah ini merupakan proses rekonstruksi yang wajarkah, yang idealkah, atau penuh dengan cacatkah, saya tidak bisa menilai itu sama sekali. Yang jelas, tadi bicara transparansi ya, saya mengkhawatirkan dari tayangan yang terlihat di media hari ini ada 2 persoalan yang harus disikapi secara benar oleh teman-teman di kepolisian. Pertama, protes keras dari Bang Johnson dan kawan-kawan yang merasa diperlakukan tidak proporsional. Jeritan beliau, teriakan beliau ini mengingatkan saya pada latar belakang kenapa lahir viktimologi. Viktimologi itu lahir karena para korban ini merasa kita yang paling berkepentingan dalam proses hukum, tapi malah kita yang diabaikan. Masyarakat, otoritas penegakan hukum kenapa malah lebih banyak berkerut dahi memikirkan nasib pelaku. Nah, kegusaran macam itu yang saya pikir juga melatar belakangi suasana batin Bang Johnson. Kenapa beliau sebagai representasi korban, pihak yang sesungguhnya paling kita pedulikan, pihak yang sesungguhnya paling kita perjuangkan, tapi justru di rekonstruksi siang tadi merasa disisihkan. Nah, retorika beliau sebetulnya sebanding nih dengan perkataan Pak Kapolri bulan Juli lalu. Bulan Juli Kapolri mengatakan meminta masyarakat memberikan dukungan seluas-luasnya kepada Polri. Beliau dengan kalimat yang berbeda tampaknya juga sedang menggalang dukungan masyarakat. Nah, tinggal kita lihat bagaimana respon netizen besok pagi. Bicara tentang respon netizen, saya teringat
lembaga media Wave. Itu sejak awal melakukan pemantauan terhadap percakapan alias respon netizen, warganet tentang kasus Duren 3 ini. Beberapa hari belakangan ini jumlah percakapannya menurun. Artinya antusiasme publik tampaknya mulai kendor. Tetapi walaupun dari jumlah percakapannya menurun, namun sentimen negatifnya tetap menjulang. Artinya memang betul-betul isu besar nih bagi Polri untuk memastikan aspek transparansi bisa terpenuhi. Kalau saya memaknakan transparansi adalah begini. Anggaplah kerja-kerja positif itu, kerja-kerja meragukan oleh teman-teman di kepolisian itu harus terkomunikasikan secara utuh ke publik. Anggaplah bahwa saya tidak bisa mendengar apapun selama rekonstruksi itu berlangsung, tapi saya berharap di akhirnya ada informasi memadai yang bisa dipasok kepada masyarakat. Sehingga transparansi sedikit banyak bisa terpenuhi. Itu poin satu. Poin yang kedua, yang menurut saya juga mempertaruhkan masalah transparansi, adalah kenapa PC tidak kunjung ditahan dan kenapa PC tidak diharuskan mengenakan baju berwarna oranye. Muncul interpretasi, apalagi ini, apakah ini indikasi adanya perlakuan atau privilege terhadap PC. Orang yang selama 2 bulan ini sudah diasosiasikan sebagai pendusta. Maaf kata ini, kalimat saya jadi terlalu kasar mungkin. Selama 2 bulan ini dianggap sebagai pendusta, orang yang dianggap berpura-pura sakit, orang yang mengutarakan sekian banyak hal secara tidak konsisten, tapi kesannya malah dapat privilege yang tidak kunjung ditahan dan tidak diharuskan mengenakan baju tersangka. Simpulannya, saya mencoba membangun optimisme bahwa dari sisi investigasi, dari sisi pidana, mudah-mudahan polisi akan bisa menangani atau menuntaskan kasus ini dengan baik. Tapi dari sisi komunikasi publik, tampaknya ada persoalan yang serius, yang harus ditingkatkan lebih baik lagi. Betapapun kerja substantif penting dan bagus, tapi kalau aspek komunikasi publik terabaikan, maka satu tolak ukur keberhasilan tampaknya tersingkir. Saya menetapkan ada 4 tolak ukur keberhasilan bagi Polri dalam pengungkapan kasus ini. Pertama tuntas, saya tidak akan elaborasi ya. Pertama tuntas, 2 objektif, 3 menyeluruh, dan 4 transparansi. Malam ini, dari apa yang diutarakan oleh Bang Johnson dan apa yang saya simak di pemberitaan tadi, pada unsur yang keempat, yaitu transparansi, ada persoalan yang sangat serius yang harus dibenahi sekeras mungkin oleh Polri. Oke, Mas Reza, Anda melihat betul kasus ini berjalan dari awal hingga saat ini. Apa yang sebenarnya ingin Anda lihat dari rekonstruksi yang terjadi pada pagi hingga sore hari tadi? Rekonstruksi menurut saya dari sudut pandang psikologi forensik ya merupakan sebuah forum penguat. Penguat apa? Penguat tentang tahapan sebelumnya, yaitu BAP. Penyusunan BAP adalah sebuah proses yang sangat mengandalkan daya ingat manusia, daya ingat tersangka. Sayang beribu sayang, psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa yang namanya daya ingat manusia sangat rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. 1,5 bulan lebih. Jelas, terlebih kalau kita asumsikan bahwa setiap orang itu tidak ada lagi jiwa korsa ya. Tidak ada lagi keinginan menjadi martir, melindungi pimpinan, melindungi sejawat, tidak ada lagi. Semua SDM, selamatkan diri masing-masing. Nah, karena setiap tersangka akhirnya sudah punya agenda settingnya sendiri-sendiri, maka tidak tertutup kemungkinan ingatan-ingatan yang dibangkitkan, narasi-narasi yang disampaikan ke penyidik pada saat penyusunan BAP, itu juga hilir mudik ke sana kemari. Nah, rekonstruksi yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian adalah untuk menakar validitas keterangan, validitas informasi yang sudah disampaikan pada saat BAP. Dengan kata lain, kredibilitas para tersangka sesungguhnya juga dipertaruhkan di sini. Mungkin tidak Mas itu dimanipulasi oleh para tersangka ini, memanipulasi dirinya sendiri agar mendapatkan mungkin dalam sebuah situasi hukum yang namanya manipulasi ada suatu hal yang sangat lumrah. Bukankah sejak awal kita sudah disodorkan sekian banyak drama yang juga manipulatif sifatnya? Bagaimana menggelincirkan opini publik, dikatakanlah ini baku tembak dan segala macam, ada pelecehan seksual yang pindah-pindah, semula di Duren 3, pindah ke Magelang. Manipulasi? Ya, menurut saya itu semua Tapi manipulasi. kan dalam hal ini tadi seperti Anda sampaikan, selamatkan diri masing-masing. Tentu kejujuran di sini dipertaruhkan. Kejujuran dipertaruhkan itu hitung-hitungan di atas kertas. Tapi realitasnya adalah setiap orang, setiap tersangka pasti punya targetnya sendiri. Kalaulah tidak hukuman mati, bebas murni sepertinya tidak realistis ya. Kalaulah tidak hukuman mati, hukuman seumur hidup. Atau lebih rendah lagi, 20 tahun. Nah, agar saya dapat hukuman yang seringan mungkin, maka harus ada pihak lain yang saya kambing hitamkan. Tudingan ini harus saya arahkan ke pihak lain. Nah, pada momen seperti itu akan ada pertarungan ya. Bahwa saya akan semaksimal mungkin membangun narasi, membangkitkan ingatan yang secara strategis akan menguntungkan diri saya. Dan akan menempatkan pihak lain sebagai pihak yang harus paling bertanggung jawab atas tragedi ini. Berarti posisinya bagaimana kita tahu bahwa ini betul-betul sesuai, keakuratannya tidak perlu dipertaruhkan lagi? Karena itulah, ya mungkin masyarakat juga perlu diluruskan ya. Yang namanya pengakuan, yang namanya keterangan, mau digali silakan. Tetapi sesungguhnya proses hukum tidak dikunci, tidak ditentukan secara mutlak oleh pengakuan, oleh keterangan, oleh informasi, tapi lebih pada pembuktian. Sesuatu